Oke, di situ soalnya adalah dalam sebuah tabung penampung gas diketahui memiliki tekanan 640 mmHg, milimeter Hg ya. Tekanan gas tersebut jika dikonversikan dalam satuan ATM adalah, nah ini biasanya di dalam soal tes ini nanti satu ATM kayak gini nih nggak muncul nih. Jadi teman-teman harus mengingat satu ATM itu 760 mmHg. Jadi misal nih kalau kita buat, kita konversikan, tadinya kan 640 mmHg. Kemudian biar kita masuk jadi ATM, berarti kan mmHg-nya kita coret nih. Satu ATM sama dengan 760 mmHg. Berarti mmHg-nya kita coret, nanti tinggal tersisa yang ATM. Nah, coba nih teman-teman bantu ngitung nih. Saya soalnya belum ngitung nih tadi. 640 dibagi 0,82 Bang. 0,84 Bang. 84. Bener nih, 0,84 tuh ada jawabannya. Iya Bang, 0,84 sebenarnya jawabannya Bang. 0,8421 ATM. Ya, kejaman 40 dibagi. Oh iya, jawabannya 84 ya. Nah, karena kebetulan di sini jawabannya ada yang 82, kita pilih yang ini A ya, berarti ya. Iya Bang. Nah, intinya kayak gitulah ya. Nanti disesuaikan lagi yang bagian soal-soalnya. Karena ini saya soal dari dosen juga. Oke, lanjut. Sebuah logam Cu diketahui panjangnya 42 inch. Nah, ini 42 inch. Kemudian kita mau ubah ke sentimeter. Kan kita mau jadiin sentimeter, otomatis kita ubah ke senti. Berarti yang inch-nya kita apa namanya? Kita buang. Berarti 1 inch kebalik ya. 1 inch sama dengan 2,54 cm. Ini kita coret, berarti 42 dikali 2,54. Hasilnya adalah 106,68 cm Bang. Ya, oke. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut. Memang kayak gini. Memang kayak gini soalnya. Ya nggak tahu, saya kan ini dikasih dosen sama. Kalau soalnya nggak tahu, intinya ini kan untuk belajar aja latihan. Jadi teman-teman untuk latihan aja ya. Tapi nanti biasanya kalau untuk materi dan campuran, materi dan perubahan, itu biasanya nanti misalnya dalam sebuah, ya saya lupa loh. Pokoknya intinya itu nanti ada kayak misalnya zat padat atau zat cair. Nah nanti itu rumus molekulnya apa, misal kayak air H2O, kayak gitulah. Saya juga lupa soalnya udah lama banget. Nah kayak gitulah intinya ya. Dicabut, pertama di itu dulu, apa kan di bawah itu kan ada kayak kotak gitu kan. Nah di tombolnya ditekan, terus yang di belakang spektrum itu juga ada tombol, dimatiin, nanti baru dicabut. Oke lanjut, di sini ada tata nama senyawa. Nah tata nama senyawa kemarin itu kan ada senyawa ionik sama molekular ya. Kalau yang senyawa ionik tadi kemarin ada logam sama non logam, kemudian ada kation sama anion. Ini kationnya, ini anionnya. Kemudian akhirnya ditulis kata-kata ida ya. Kemudian kalau semua yang molekular berarti ini non logam sama non logam. Biasanya dia menggunakan prefix ya. Nah itu nanti teman-teman coba buka lagi yang di bagian PPT pertemuan ke-1. Nah di sini ion-ion poliatom. Kemarin kalau ion-ion poliatom, ion-ion yang nggak boleh dipisah ya, dipisah sehingga dia harus jadi satu kesatuan. Nah di situ kita ke contoh soal. Ini sebenarnya contoh soalnya udah saya keluarkan di kelas tutor ya, karena kelas tutor juga saya ambil dari UTS. Contoh soal UTS maksudnya. Nah ini Al2O3. Al2O3 kalau kita pecah berarti menjadi Al sama O. Al itu muatannya adalah 3 plus, O itu 2 min. Kemudian di sini O kan ada 3 atom, kita kali 3, berarti di sini min 6, biar Al-nya jadi plus 6, berarti kita perlu kali berapa? 2. Berarti nanti jadi plus 6. Berarti karena ini adalah kation sama anion, berarti ini adalah senyawa ionik. Nah, kalau senyawa ionik kan berarti nggak pakai prefix nih. Berarti kira-kira jawabannya apa? Al itu adalah unsur aluminium trioksida. Kemudian O itu adalah karena ditambah kata ida berarti oksida. Oksida Bang. Jawabannya adalah yang
A. Bang. Oke, kayak gitu ya. Lanjut, ini juga sudah saya keluarkan di kelas tutor. Harusnya bisa nih. Besi itu adalah Fe. Kemudian 2 Romawi ini sebagai muatan, berarti 2 plus. Oksida itu adalah O pangkat 2 min. Kalau kita gabung, karena ini muatannya netral, plus 2 sama min 2, berarti nanti jadinya FeO. Kemudian yang tembaga rumus kimianya apa nih? CU Bang. Betul. Ini muatannya sebagai 1, berarti plus. Kemudian oksida itu dari oksigen, 2 min. Nah, ini kan belum seimbang nih muatannya, yang O ini min 2, CU ini plus 1. Berarti kita kali 2 yang punyanya si CU. Berarti nanti CU bukan 2 CU, dan CU-nya nanti jadi 2 plus, nanti O-nya jadi 2 min. Berarti karena CU-nya ini nanti jadi ketambahan lagi. Karena nanti jadi 2, berarti nanti ini menjadi CU2 dan O2 min. Jadi jawabannya yang apa nih? FeO. C Bang. C, Bang. Oke, lanjut. Ini rumus kimia senyawa perak nitrat, apa kira-kira jawabannya? A Bang. Kenapa? Karena kan Ag itu perak, terus NO3 itu nitrat Bang. Ya, Ag itu positif. Ag positif, NO3 min. Ya, ini plus 1. Jadi jawabannya AgNO3. Nah, kayak gitulah kurang lebih soal-soalnya. Nah, ini rumus empiris. Rumus empiris ini nggak tahu, soalnya kayaknya ini biasa keluarin deh di tutor. Nah, ini rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menunjukkan jumlah sebenarnya. Di situ kan ada suatu unsur karbon. Karbon itu ada beratnya 4,80. Kemudian hidrogennya adalah 0,80. Oksigennya ini kan tadi totalnya ada 12. Dikurang 4,80. Dikurang 0,80. Berapa nih? 6,40. 6,40. Oke, lanjut. Kita mau nyari rumus empiris. Rumus empiris itu kan Re ya. Nah, sekarang karena kita mau mencari Re, kita menggunakan perbandingan koefisien. Nah, berarti C berbanding H berbanding O. Nah, kita menggunakan massa dibagi karena di sini unsur tunggal berarti AR. Massa dibagi AR. Sebenarnya soalnya cuma cakupannya gini-gini aja sih, nggak terlalu susah. Harusnya bisa sih teman-teman dapat A ini. Masanya karbon itu 4,80 dibagi AR-nya 12. Masanya yang punya H itu 0,80 dibagi 1. Ini 6,40 dibagi AR-nya 16. Coba berapa nih? 4,80 dibagi 12. 0,4 Bang. 4. Ini 0,8. Yang ini 0, berapa? 4 mol. 4 mol. 4. Oke. Nah, kita kan udah dapat molnya nih. Kemudian kita sama-sama bagi 0,4 kan? Berarti di sini 1 berbanding 2 berbanding 1. Berarti kalau rumus empirisnya di sini kan tadi C-nya jumlahnya ada 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Berarti rumus kimianya adalah yang jawabannya adalah yang C Bang. itu caranya rumus empiris. Rumus molekul. Rumus molekul berarti ini gabungan dari sederhana dari rumus empiris ya. Di sini juga udah saya keluarkan di soal tutor. Harusnya teman-teman udah bisa nih. Atau ada yang mau mencoba? Re-nya itu kan CH2. Kemudian kalau ini digabung keduanya rumus molekul X rumus empiris ya. Kita menggunakan 2 nih. Nah, berarti di sini rumusnya kan kemarin Re kemudian X sama dengan Rm. Kita menggunakan Mr kan? Mr dari rumus empiris. Kemudian Mr dari rumus molekul. Salah lagi. Nah, kemudian kalau kita mau nyari X-nya ini berapa? Berarti kan Mr dari rumus molekul dibagi dengan Mr dari rumus empiris. Kemudian nilai X-nya ini kita cari. Nah, pertama kita cari rumus empirisnya dulu. Mr-nya berapa nih?
MR-nya berarti kan 14. 1 kejar AR H kali 2 berarti 12 kali 1 ditambah 1 kali 2 berarti 14 gram per mol. Kemudian MR rumus molekulnya ini adalah 80. Berarti 80 gram per mol dibagi 14 gram per mol. Berapa nih hasilnya? Bukannya 84 ya, Bang? Nggak tahu saya. Oh ya 84 deh. Sorry, aduh. Sudah sampai saya. 84 dibagi 14 berapa nih? 6, Bang. Berarti tinggal kita kali aja. Berarti kalau R M-nya tadi adalah C6H12, Bang. Kalau M-nya ini kita ganti 6 kan? Berarti kalau kita kali 6 jadinya C-nya berapa? C6H12. C6H12. Jadi jawabannya Yang D, Bang. gitu caranya rumus molekul. Gampang kan? Gampang. Nah, jadi teman-teman harus belajar. Perbanyak latihan-latihan soal. Nah, ini konsep mol. Konsep mol juga sama. Mol itu kemarin massa per mr ya, dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya. Nah, coba ada yang mengerjakan nggak ini? Ini soalnya udah saya keluarkan belum ya? Saya lupa. Ini kita nyari mol. Yang diketahui di sini ada molekul, berarti di sini jumlah partikel. Jumlah partikel. Berarti kalau nyari mol, jumlah partikel Dibagi sama bilangan Avogadro, Bang. betul. Nah, itu harusnya udah di luar kepala ya. 9,03. Ini kita coret. Ini berapa nih? 9,03. 1,5 mol, Bang. 1,5, Bang. Nah, berarti jawabannya yang C. Good. Konsep mol ini gampang nih. Siapa mengerjakan nih? Kalau bisa ngerjakan ini berarti Amira, coba Mir. Gimana Mir? Rumusnya apa? Mol sama dengan Jaki Amira Jaki. Gram per mr. apa Mir? Gram per mr, Bang. Oh ya, gram per mr. Gramnya berapa? Gramnya 117. Oke, mr-nya 23 ditambah 3,5. 58,5, Bang. oke, nah 58,5. Oke, ini kalau dibagi berapa nih hasilnya? Dibagi itu 2 hasilnya, Bang. 2 mol. 2 mol. Sip. Nah, kayak gini kan udah gampang lah ya. Harusnya kalian bisa nih dapat A-nya. Lanjut nih. Siapa nih? Mol lagi. Kalau bisa yang nggak aktif aja dulu Bang, karena kan Oh. bukan cuma kami doang yang belajar Bang. Boleh. Siapa nih yang mau belum mencoba nih? Siapa tahu? Jaki sama Mira kan udah sepunya Bang, jadi mereka tutup mata pengerjaannya bisa, yang kurang-kurang aktif Bang. Kalau bisa kan biar semuanya paham, bukan cuma mereka aja yang paham Bang, maksud saya. Oke, sip. Bagus. Saya juga setuju nih kayak gitu. Nah, coba nih siapa yang mau ngerjain nih yang intinya gini ya teman-teman, di kelas tutor kalian bebas kok mau nanya, terus apa namanya, Bang saya nggak paham, bisa dijelasin, nanti saya jelasin lagi. Jadi jangan malu-malu. Jadi kalian di kelas tutor itu teman-teman itu benar-benar emang belajar latihan-latihan soal. Jadi pada saat dosen menjelaskan, misalnya kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di kelas tutor gitu. Jadi biar nanti teman-teman nggak bingung gitu. Nanti kalau teman-teman bingung, sama aja kelas sama kelas tutor nggak didengarkan gitu. Ada yang mencoba nggak nih, Mol? Coba. Siapa yang belum pernah nyoba nih? Saya nggak mau nunjuk-nunjuk karena nanti takut kalian kabur lagi. Saya nunjuk-nunjuk. Oke, boleh. Abdi, boleh Abdi. Oke Bang, kalau cari mol itu cari massa itu mol Oh, kali iya. mr. Masa itu berarti mol per Mol dikali mr. iya. Oh ya, mol kali mr, sorry. Mol kali mr. Nah, oke, lanjut Abdi. Molnya 1,5 mol. Dikali mr-nya Dikali berapa nih? mr-nya 207 ditambah 207. N-nya kali 2 berarti 14 kali 2 2. kali 14 28. 6 kali kali 16 6 96. 96. Berarti totalnya berapa nih, Di?
331. 331. Oke, 1,5 mol dikali 331 sama dengan 496,5. 496,5. Berarti kita bulatkan aja ke 497 ya. Ya, Oke, berarti jawabannya yang C. yang Sip. C. Oke, lanjut. Masa atom relatif dari persen isotop. Nah, ini juga saya udah pernah saya keluarkan di kelas tutor. Nah, kalau teman-teman nanti menjumpai masa atom relatif dari persen isotop ini nanti rumusnya kan kemarin itu apa namanya? AR ya, dari AR, kemudian AR-nya berapa nih? Misal AR unsurnya itu A, unsur A misalnya. Kemudian ini ada persen yang pertama dikali massa yang pertama. Kemudian ditambah persen yang kedua dikali massa yang kedua. Sampai nanti ditambahnya N ya, persen massa N. Jumlahnya berapa gitu. Nah, kemudian kalau kita tuliskan di sini kan ada unsur klorin memiliki 2 isotop utama. Cl-nya itu ada 35 dan Cl-nya itu isotop itu di atas, sorry. 35 dan 37. Kira-kira saya menjelaskannya kecepatan nggak, teman-teman? Oh, Enggak, Bang. Oke, sudah. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini kan udah ada nih Cl-nya berapa. Tadi ini masanya kalau yang Cl35 itu adalah 34,969. Kemudian yang ini 36,966. Nah, sekarang kita lihat, kita masukkan menggunakan rumus AR. AR dari Cl sama dengan berarti persen massa si Cl37 persen massa 35 si Cl dikali massa pertama ya. Oh, nggak usah gini aja deh, biar nggak kebanyakan. Ini yang satu ditambah persen massa yang kedua dikali M2. Nah, persen yang pertama itu kan tadi ada 35. Yang 35 itu tadi adalah 75,8 karena persen berarti kan per 100 dikali masanya. Masanya adalah 34,969 ditambah persen massa yang kedua itu adalah 24,2 per 100 dikali 36,966. Berarti berapa nih hasilnya? 75,8 dibagi 100, 75,8 per 100 dikali 34,969 itu 26,506 ditambah 24,2 dibagi 100 dikali 36,966. Saya dapatnya 8,945. Jadi kalau keduanya dijumlah 26,506 ditambah 8,945. Hasilnya adalah 35,451. Benar nggak nih jawaban saya nih? Benar, Bang. Oh, benar. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah, ini untuk menghitung massa atom relatif dari persen isotop. Nah, itu ya. Kemudian lanjut lagi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak dari kalian? Nyambung nggak kira-kira? Nyambung, Sama Bang. kalian? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Saya lanjutkan. Masih bisa diikuti sampai di sini? Masih, Bang, masih. Masih, Bang, masih. Oke, kalau masih kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada dalam senyawa amonium nitrat NH4NO3 unsur manakah yang memiliki persen massa terbesar? Nah, di sini kan kalau persen massa itu kemarin rumusnya adalah masih ingat nggak? Persen unsur apa persen massa sih? Persen unsur itu kemarin adalah jumlah atom
berapa atau unsurnya berapa dikali AR unsurnya dibagi MR dikali 100. Nah, ini rumusnya kayak gini harus dihafal nih teman-teman. Harus diingat, nggak harus dihafal ya, maksudnya diingat karena bisa mengerjakan. Nah, berarti ini kita hitung MR-nya dulu nih. MR-nya berarti berapa nih? Coba keluarkan kalkulatornya. N itu 14 kali 2 berarti 28 ditambah 4 ditambah 16 kali 3 berarti 48. berapa nih? 48. Berarti 48 ditambah 4 tambah 28 berapa nih? 80. 80. Oke, 80 gram. Oke, lanjut. Sekarang kita cari unsur masing-masing karena untuk membuktikan mana yang lebih besar gitu ya. Berarti persen unsur si nitrogen dulu. Berarti nitrogen atomnya ada berapa? Jumlah atomnya? Ada 2. Ada 2. Oke, dikali AR-nya itu adalah 14 dibagi dengan MR senyawanya. MR senyawanya tadi 80. 2 kali 14 dibagi 80 dikali 100%. Berapa nih hasilnya? 35%, Bang. 35%. Oke, lanjut. Persen unsur yang hidrogen. Hidrogen berarti ada berapa atom? Ada 4. 4. Dikali 1 AR-nya dibagi 80 dikali 100%. Berapa nih? 5%. 5%. Oke, satu lagi yang oksigen. Oksigen berarti atomnya oksigen ada berapa? Ada 3. Tiga, Bang. Dikali AR-nya adalah 16 dibagi 80 dikali 100%. Berapa nih? 60%. 60. Oke, sip. Nah, udah ya, kita udah dapat NH sama O karena kan unsurnya cuma NH sama O. Berarti dari senyawa amonium nitrat, manakah unsur yang memiliki mana yang memiliki persen massa terbesar? Berarti jawabannya yang mana nih? Yang oksigen. Oh, Bang, oksigen. Karena oksigen adalah 60. Kalau yang A tadi kan 35, B itu 5. Semua unsur memiliki persen massa unsur yang sama. Salah ya, karena kan berbeda nih. Kemudian nitrogen dan oksigen memiliki persen massa yang sama. Salah juga, nitrogen 35, oksigen 60. Berarti nggak sama. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut nih, persen unsur dalam senyawa. Nah, kalau kayak gini nanti teman-teman harus cek satu-satu juga ya. Pertama, MR nih, kalau MR nggak diketahui, jadi teman-teman harus menghitung. Nah, jadi MR NH3, N14, 14 ditambah 3 berarti 17. Kemudian N di sini 14 kali 2, 28. 28, 16 kali 5, berapa nih? 30, berarti 80. 80 ditambah, berapa tadi? 28, 104 ya. Bener nggak sih? N25, 108 ya? Kemudian MR-nya N-nya 14 ditambah 32, 14 tambah 32 berarti 46. Ya kan? 4 nambah. N-nya 14 kali 2, 28. 28 ditambah 4 berarti 32. Kemudian H ini 1, N14, 15. 15 ditambah 16 kali 3, 48. 63. MR-nya 63 yang ini. Iya, Bang. 14, 15, 41. Bener nih. 63. Bener, Bang. 63, Bang. Oke. Nah, kan MR-nya udah dapat. Kemudian kita mau nyari nitrogen aja. Berarti persen unsur yang A nih, yang A. Berarti nitrogennya N sama dengan jumlahnya kan 1 dikali 14 dibagi 17 kali 100%. Berapa nih? 82,35%. 82,35. Oke, lanjut yang B. Yang B itu persen N sama dengan 2 dikali 14 dibagi 108 kali 100%. Nah, dengan 25,93. 25,93. Oke, lanjut yang C. N persen N punya NO2. Berarti 1 dikali 14 dibagi 46 kali 100%. 30,43. Oke, lanjut yang B.
N sama dengan 2 kali bagi 32 kali 100 Berarti 87,5%. 87,5. 5. Oke, yang E berarti 1 kali 14 dibagi 63. Oke, nah, berapa nih? 22,22%. 22, Bang. Gini, 22,22. Iya. Oke. Berarti manakah yang memiliki pertemuan nitrogen yang paling tinggi? D. D ya. Berarti jawabannya adalah yang kedua K4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk teman-teman? Aman? Aman, Bang. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ke konsep reaksi pembatas. Nah, konsep reaksi pembatas ini kita kemarin kan ya gimana? Ada yang mau bertanya tadi? Siapa? Enggak ada, Bang. Oh, enggak ada. Oke, kita lanjutkan. Baik, konsep reaksi pembatas. Kemarin reaksi pembatas itu reaksi yang habis duluan ya. Reaksi yang habis duluan. Artinya apa? Dia itu memiliki mol yang paling sedikit. Nah, coba kita cek. Nah, ini kebetulan ada suatu reaksi tetrafosfor deoksida dan air. Nah, ini rumus kimianya. Reaksinya, P4O10 ditambah 6H2O menghasilkan 4H3PO4. Nah, ini kan kalau kita lihat ini ya, kalau reaksi pembatas, teman-teman harus cek dulu reaksinya apakah sudah setara atau belum. Nah, di sini P-nya 4. Di sini P-nya juga ada 4 ya. 4 kali P kan 4 nih. Kemudian O-nya di sini ada 10 ditambah 6 16. 4 kali 4 16. Hanya di sini ada 6 kali 2 12. Di sini 4 kali 3 12. Nah, reaksinya udah setara. Lanjut. Selanjutnya kita buat, karena ini menggunakan konsep reaksi pembatas, maka kita membuat namanya mula-mula, bereaksi, dan sisa. Mula-mula dapat dari mana? Mula-mula ini kita kalau menggunakan data MBS, berarti kita menggunakan konsep mol, berarti kita harus tahu molnya. Nah, berarti kalau kita buat molnya, oke kan di sini yang diketahui gram, berarti kita cari mol dulu. Mol punyanya si P4O10. Berarti mol itu rumusnya apa? Dia masih ingat? Tadi massa per mr ya. Masanya itu adalah 30. MR-nya nggak diketahui lagi. Udah nyari lagi entar. P-nya itu 31 dikali 4, kemudian 16 kali 10 160. 160 P-nya 31 kali 4 berapa nih? 124 tambah 160 sama 284. 280. Oke, berarti 30 dibagi 284 berapa nih? (0,10 Bang. Apa 0,11 nih? 0,10 ya? Iya. 0,115. Hah? 0,10 Bang. Oke, nah udah dapat nih. Lanjut. Selanjutnya kita cari mol yang punyanya H2O. Nah, berarti kan di sini massa dibagi dengan MR. Massanya adalah 18, MR-nya kan berarti 16 tambah 2 ya. 18, berarti sama dengan 1 mol. Nah, berarti ini kita buat mula-mulanya yang P4O10 0,10, yang ini 1. Kemudian, untuk nyari yang bereaksi, kemarin kita menggunakan rumus siapa yang jadi pereaksi pembatas dikali dengan apa? Koefisien ya. Nah, sekarang kita tengok kira-kira mau P4O10 sama mau punyanya H2O. Mana yang lebih kecil? P4O10 Bang. 0,10 Bang.
Sehingga yang ini nanti layak untuk dijadikan reaksi pembatas karena dia habis duluan. Sehingga nanti 0,10 dikali 1 sama juga 0,10. Kemudian 0,10 dikali 6 berarti 0,6 ya? Benar nggak? Iya Bang, bener Bang. Ini berarti Benar, Bang. 0,4. Oke, berarti ini 0, 1 dikurang 0,6, 0,4. Kemudian yang ini 0,4 juga. Nah, kan tadi yang ditanya berapa gram air atau H2O yang tersisa. Berarti kan yang ini nih yang kita cari. Nah, berarti kalau kita nyari gram atau massa, berarti sama dengan ml. mol dikali mr. Molnya adalah 0,4 dikali mr-nya 18. Air kan, massa air. Berarti berapa nih 0,4 kali 18? 7,2 Bang. 7,2 Bang. 7,2. Lo nggak ada isinya. Ntar coba saya hitung lagi. Ini masalah. Kejap-kejap. Ini 30 dibagi 284. 0, oh ini 105 guys. 30 dibagi 284. Nah ini kadang juga mempengaruhi ya guys. Nanti teman-teman harus cermat nih. Ini nanti mempengaruhi hasilnya nih. Ini gimana sih yang guys? Ini 0,105. 0,105, 0,105. Salah. Ini berarti 0,105 dikali 6 sama dengan 0,63. Ini 0, ini 0,105 kali 4 sama dengan 0,42. Ini 0,42. 1 dikurang 0,63 sama dengan 0,37. 0,37 kali 18. Ada nggak nih hasilnya? Kali 6,6 Bang. 6,6. Nah, hasilnya adalah yang B. Jawaban kunci jawabannya yang B. Oke, jadi itu ya. Nah, nanti teman-teman harus hati-hati ya. Jadi kalau mau mengerjakan, dihitung dengan cermat, dengan teliti gitu. Jangan sampai nanti, karena angka pembulatan juga bisa jadi nanti bisa terjadi, oh ternyata saya ada yang salah hitung nih, makanya saya bulatin gitu. Kadang juga ada yang apa namanya, memang harus dibulatkan. Jadi dicek berulang-ulang ya nanti ketika mau mengerjakan. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya udah saya keluarkan di kelas tutor, mau dibahas atau di skip aja? Aluminium oksida atau yang biasa disebut alumina. Nah, ini kan reaksinya belum setara. Coba disetarakan dulu. Al S ditambah O2 gas menghasilkan Al2O3. Kira-kira reaksi yang setara gimana nih? Ditambah 3O2 Bang. Al-nya berapa? 2 Bang. 2. Berarti ini udah pas nih. Belum. Ini Belum, O-nya 3. Ini belum. Yang 4Al Bang, 4Al. 4. Ya, 4Al. Kemudian sini Al. Berarti di sini berapa? 2 Bang. Oke, 4. 6. Oke, udah setara. Nah, ini nanti rumusnya setara ya. Nah, jadi teman-teman nanti dicek dulu soalnya. Intinya dibaca pelan-pelan, cermat, teliti ya. Jangan sampai nanti ada yang salah ketika mengerjakan. Oke, lanjut kita buat konsep lagi. MBS. Di mana kita cari mol lagi ya. Molnya berarti punya si Al. Letak di atas aja ya. Mol Al berarti kita menggunakan massa. Massa dibagi AR ya. Massanya adalah 3,25 dibagi AR-nya 27. Berapa nih? 3,25 dibagi 27. Ya, 0,25 bagi 27, 0,12 mol. Benar nggak? Kemudian mol O2 sama juga ya.
Berarti di sini molnya adalah massa dibagi karena O2 itu bentuknya gas, berarti MR ya. Masanya adalah 5 gram dibagi 16 tambah 16 32. Berarti 5 dibagi 32 adalah 0,15. 0,12, 0,15. Yang ini belum. Nah, kemudian nyari yang bereaksi. Bereaksi, kita tentukan siapa yang layak dijadikan reaksi pembatas. AL atau O? Yang AL ya, karena dia nanti akan habis duluan. Nah, sehingga nanti 0,12 kali 4 berapa nih? 0,12. Kok 0,12? Bener nggak sih? AL-nya 0,12 kali 4. Yang AL-nya 0,48. Kok jadi minus? Oh, jadi minus ya? Hmm, 0,12. Kejap guys. Ini kok jadi minus ya? Di kunci jawaban sih dapatnya 6,12 ya, tapi kok ini minus bentar. Oh, ada yang salah sepertinya. Coba kita cek. 3,27 dibagi 27. 3,25 Bang. Iya, 3,25. 3,25. Nah, dibagi 27. 0,12 benar. 0,1. Kemudian salahnya di mana ya? Entar kejap-kejap. Saya cek dulu. 0,12 itu dibagi 4, terus dapat hasilnya. Dari itu kita kali dengan koefisien O2, Bang. Oh iya, bingung. Jadi berapa nih? 0,12 dikali 0,03, Bang. 0, Itu 0,12, Bang. gimana tuh? Saya kok jadi lupa ya? Kalau hasil bagi 0,12 bagi 4 itu 0,03. Iya, Cun. Oke. Iya, benar-benar. Kan kalau 1, ini kan kebetulan 4 ya, 4. Jadinya kalau 4, kalau ini berarti kan 0,03. Oke, 0,03 kali 4 berarti 0,12. Ya, berarti nanti 0, yang ini berarti nanti 0,03 dikali 3 berarti 0,9, Bang. Iya, oke. Iya, Cun, pantas kan. Yang ini berarti berapa nih? 0,0. Nah, ini berarti 0. Nah, kan AL-nya di duluan. 15 dikurang 0,09 berarti 0,06. 06. Ini 0,06. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan masa sih AL3. Berarti ini kan molnya udah dapat. Jadi kita cari masa. Masa sama dengan mol dikali dengan itu adalah 0,06 kali nomornya aduh berapa 27 kali 2 berarti apa 103 Bang. Ya 102 berarti 0,06 kali 102 berapa nih 6,12. Nah, benar kunci jawabannya. Berarti yang B. Nah, kayak gitu ya, benar ya tadi ya. Yang dijelasin sama siapa tadi? Amira atau siapa tadi? Oke, gitu untuk cara mengerjakannya ya. Oke, masih bisa diikuti atau mau dilanjutkan? Lanjut? Cukup? Lanjut. Oh, lanjut. Oke, udah kalau lanjut. Selanjutnya reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan ini kemarin yang ada endapannya ya, menghasilkan endapan. Kita pecah dulu nih, ingat yang boleh dipecah itu yang AQ. Nah, AlNO3 ini kalau kita pecah menjadi ion apa nih? Al3 plus NO3 min Bang. 3 NO3. Kalau 3 NaOH kita pecah menjadi berarti Na 3Na plus sama 3OH minus. Nah, ini kemarin yang positif pasangannya selalu yang negatif. Nah, berarti di sini nanti jodohnya berarti AL OH karena di situ koefisien
kali letak di belakang ditambah dengan NaNO3 kita kali 3. Jadi nanti hasilnya berarti yang mana nih? AlOH3 itu bentuknya solid, kemudian yang ini aqueous. Pokoknya NaNO itu selalu aqueous ya. Nah, Bang, bagaimana kita tahu ini fasanya solid aqueous? Nanti teman-teman cek nanti cara tahu fasa aqueous dan solid, cek di aturan kelarutan. Kalau nggak salah itu aturannya ada 7 kan gitu. Itu ada di pertemuan 3 kalau nggak salah ya. PPT-nya saya lupa. Nah, itu nanti cek aturannya tuh. Nanti yang hidroksida itu kan sebagian dia nanti nggak bisa larut gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? NA3 solid sama NA3 aqueous. Berarti jawabannya yang A. Ya. Oke, lanjut. Reaksi pengendapan. Oke, AgNO3 kalau kita pecah menjadi apa nih? Ag positif ditambah dengan NO3 tambah NO3 negatif. Nah, ini sebenarnya kalau 2Ag plus sama 2NO3 min juga sama jantan. Ini saya ini. Terus kemudian Na2SO4 berarti 2Na plus sama SO4 SO4 min 2 min. ya, SO4 2 min. Oke. Ingat pasangannya itu yang positif selalu yang negatif. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kan Ag-nya kan 2. Kemudian SO4-nya di sini kan 2 min. Nah, kalau kita lihat kan berarti di sini ada 2 ya, koefisien 2 di depannya. Berarti nanti menjadi Ag2 SO4 ini solid ditambah NaNO3 minus. Ini kan nanti 2 ya, berarti 2Na sama 2NO3. Berarti jawabannya yang solid sama aqueous. Ag2SO4 solid, jawabannya yang A juga. Nah, gitu ya. Untuk reaksi pengendapan. Jadi intinya nanti dicek dulu reaksinya, difokuskan dulu mana yang bertindak sebagai kation. Ingat pasangannya kation itu selalu anion. Lanjut. Molaritas. Nah, molaritas ini kemarin rumusnya ada mol dibagi dengan volume bentuknya liter atau M besar sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per mililiter. Nah, di sini kalau kita nyari, kita kan di sini menggunakan ada 10 gram. Berarti kita menggunakan rumus nomor 2 ya. M sama dengan massa dibagi MR kali 1000 per mililiter. Massanya adalah 10, MR-nya berapa nih? Na23, 16, 17. 23 tambah 17 berarti 40 ya? Benar nggak? Ya, Bang. Dikali 1000 per mililiternya 500, sorry. Ini kita coret tinggal 2. Berarti 1/4 dikali 2. Berarti sama aja 1/2. Berarti sama aja 0,5 ya. Berarti jawabannya yang BB. Lanjut. Lagi molaritas lagi. Volume. Nah, ini sekarang volumenya. Berarti molaritas sama dengan apa namanya? Aduh, saya lupa lagi. Massa per ampere dikali 1000 per volume dalam mililiter. Iya. Masanya ini adalah 19,6. M-nya H2SO4 berapa nih? Iya, Pak. Nanti saya kunci, Pak. MR H2SO4, H2 itu 2, S-nya 32, berarti 34. 16 kali 4. Totalnya 98, Bang. Iya, 98. Oke, dikali. Molaritasnya itu adalah 1 ya, 1 molar. Kemudian 1000 per mililiternya yang kita cari. Nah, sehingga nanti kita kali silang kan, ini jadi 98, kemudian nanti otomatis 9 ini jadi kita kali 19.600, berarti mililiternya
adalah 19.600 dibagi 98. Berapa nih? Dua ratus Bang. 200. Oh, berarti jawabannya adalah 200 ml. B ya. Oke, lanjut. Pengenceran. Pengenceran masih ingat nggak rumusnya apa nih? M1 dikali V1 M2 sama dengan dikali M2 kali volume 2. Oke, M1-nya ini adalah M itu konsentrasi ya, konsentrasinya 6. M ini yang ini kan kita cari, jadi V1 sama dengan 1,5 dikali 300. Berarti V1 sama dengan 1,5 dikali 300 berapa nih? Dibagi, langsung aja dibagi 6. Hasilnya berapa nih V1-nya? 75 Bang. 1,450 dibagi 6. 75 Bang. Oke, 75. Satuannya nanti bentuknya adalah mililiter. Sudah banyak yang bebek. Oke, lanjut. Nah, pengenceran lagi nih, sama juga. M1 dikali V1, M2 dikali V2. M1-nya ini berarti adalah 2 molar. M2-nya, V1-nya 100 ml. M2-nya ini yang kita cari, dikali V2-nya 400 ml. Berarti nanti ini 200. Dan kita coba satuan sama, berarti 200 M sama dengan M2. Berarti dibagi 400. Berarti 2 per 4. 0,5. Berarti 0,5 ya? Ya Bang. 0,5 biasanya adalah yang C. Jadi ada soal seorang mahasiswa membuat larutan NaOH dengan melarutkan 12 gram sama bla 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 bla. Oke, langsung aja ya. Di sini ada reaksinya, kita cek. 3 OH aqueous ditambah AlCl3 menjadi AlOH3 ditambah 3 NaCl. Ini Na-nya ada 3, O-nya ada 3, ini ada 3 juga, ini sama Cl-nya ada 3. Oke, udah setara nih. Lanjut kita pecah. 3 NaOH kalau kita pecah menjadi OH-. 3 Na plus ditambah 3 OH minus. Kemudian AlCl3 kalau kita pecah menjadi Al3 plus sama 3 Cl min. Oke. Kemudian NaCl kalau kita pecah menjadi 3 Na plus 3 Na sama plus 3 Cl min. Nah, kemarin kalau kita ingat ion pendamping itu ion yang bisa dicoret. Nah, coba kita lihat antara spesi kanan dan spesi kiri manakah yang bisa dicoret? 3 Na plus sama 3 Cl Bang. Nah, berarti di sini spesi yang bertindak sebagai ion pendamping adalah Na plus dan Cl minus. Amin. Oke, lanjut konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan berarti kita pakai rumus molaritas. Molaritas M sama dengan molaritas berarti mol dibagi dengan volume, bentuknya liter. Molnya berapa? Molnya kan belum ada, kita cari dulu. N sama dengan atau mol sama dengan massa dibagi dengan mR. Ini molnya si NaOH ya. Massanya itu kan 12 dibagi mR-nya berarti 40 ya. Kan Na tadi 23 tambah 14 ya. Oke. Kemudian 12 dibagi 40 berapa nih? 0,3 Bang, 0,3. 0,3 mol. Oke, berarti 0,3 dibagi, karena yang tadi bentuknya mililiter, kita bagi 1000 biar jadi liter, berarti 0,5 ya? Oke, berarti 0,3 dibagi 0,5 berapa hasilnya? 0,6 Bang. 0,6 molar. Berarti jawabannya di sini adalah 0,6 molar. Nah, maksud saya kayak gini nih, kalau misal nanti, saya nggak tahu ya UTS-nya pakai Givom
atau pakai yang kayak learning gitu. Nah, kalau misalnya dipakai learning nanti ada perintah kayak gini nih. Catatan, gunakan titik sebagai pengganti koma. Jawaban ditulis satu angka di belakang titik. Jadi nanti ikuti petunjuk-petunjuk kayak gini ya di UTS, karena kalau nanti teman-teman tidak mengikuti petunjuk ini, otomatis nanti di kunci jawabannya dia tidak terekam, alias karena berbeda dia salah gitu. Kemudian masa endapan. Masa endapan kita menggunakan konsep stoikio. Berarti mula-mula, bereaksi, dan sisa. Mula-mulanya kan tadi udah ada tuh 0,6 mol. Kemudian AlCl3. AlCl3 kan situ aluminium klorida ya. Berarti kita cari mol. Kalau nyari mol menggunakan konsentrasi M dikali volume. M-nya adalah 0,1 dikali 0,5. Volumenya 500 tadi sama juga. Berarti ini tadi yang nama ya 0,5 liter. Nah, berarti 0,1 dikali 0,5 berapa nih? 0,05 ya? Iya, Bang. Nah, berarti 0,05 di sini. Di sini belum ada, ini belum ada. Kemudian yang bereaksi, berarti mana nih yang jadi reaksi pembatas? 0,05, Bang. Nah, 0,5. Berarti ini 0,05, ini 0,05, ini dikali 3, 0,15 ya? 0,05 kali 3 berapa? Iya, Bang, 0,15. Ini juga sama 0,15. Oke. 0,6 dikurang 0,15 berapa nih? 0,45, Bang. 0,45. Ini 0, ini 0,05, ini 0,15. Nah, kan tadi di situ massa endapan yang terbentuk. Nah, di sini kan AlOH3 kali ini sebagai solid. Berarti kita nyari yang massa si AlOH3. Berarti massa AlOH3 kali sama dengan mol dikali dengan MR. Molnya adalah 0,05 dikali MR-nya. MR-nya AL, aduh AL berapa lagi nih? Nggak diketahui lagi nih. Nah, saya cari di Google dulu ya, saya nggak apa soalnya. Mol. Bang, izin masuk bang. Hah? Izin masuk bang. Ini kan kami kan bikin kan ada sosialisasi bang. Boleh nggak kami keluar bang? Terus soalnya nanti bisa dikirim nggak bang di grup? Boleh. Ini kalau nggak ada ini ada kegiatan ya? Iya. Kalau ada kegiatan ya udah, berarti kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti ini mau dilanjutin atau dikirimkan yang lengkapnya aja catatannya? Kalau memang mau sama teman-teman nggak apa-apa bang. Sama prodi yang lain. Oke, ini gimana teman-teman? Atau ngikut aja sih sebenarnya. Kalau mau dilanjut ya nggak apa-apa. Kalau mau dicukupkan juga nggak apa-apa. Saya ngikut aja. Nanti absennya, oh ya absennya belum saya kirim ya. Absennya pakai Gcom ya nanti. Ini soalnya saya juga lagi di ini di kampus Mas ya. Bentar. Absen. Ketua kelas gimana ketua kelas sama ketua perangkat? Ikut aja. Sebentar ya, saya tinggal ke kamar mandi sebentar aja. Gimana ketua perangkat sama ketua matkul? Diskusiin deh.
Gimana jadinya teman-teman? Mau dilanjut atau gimana nih? Ada, kalau sama kita cukupkan, nanti yaudah nanti saya kirimkan coret-coretannya aja nggak apa-apa. Oke, kalau ada lagi ada kegiatan kita cukupkan untuk kelas